Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koefisien variasi. Saya buatkan sedikit penjelasannya di slide ini ya. Oke. Sebentar. Oke. Apa itu koefisien variasi? Jadi koefisien variasi merupakan suatu ukuran variasi terkait sebaran data memang. Untuk apa? Untuk membandingkan sebaran data dari dua atau lebih kelompok data dengan satuan yang berbeda ya. Misalnya kelompok yang pertama, kelompok A, satuannya rupiah misalnya gitu ya. Kelompok yang kedua satuannya misalnya dolar atau satuannya misalnya ringgit gitu. Jadi atau bisa juga digunakan untuk membandingkan sebaran data dari setidaknya dua kelompok data dengan rentang nilai yang berbeda. Misalnya kalau di manajemen keuangan kita membandingkan dua harga dari dua saham saham A dengan saham B misalnya. Dimana kalau saham A misalnya sebaran datanya dari mulai 100 rupiah misalnya atau masih ratusan rupiah, sedangkan yang saham kelompok B misalnya sudah ribuan rupiah, misalnya seperti itu juga bisa digunakan koefisien variasi ini. Jadi koefisien variasi ini diperoleh dengan cara membandingkan antara nilai simpangan baku atau standard deviation dengan mean atau dengan nilai rata-rata dari suatu data. Jadi dinyatakan dalam satuan persen gitu ya. Jadi koefisien variasi adalah simpangan baku dibagi dengan nilai rata-rata ya. Nanti dalam satuannya dalam satuan persen. Seperti itu ya. Nah, semakin kecil koefisien variasi berarti semakin seragam atau homogen sebaran data yang ada di kelompok tersebut gitu. Sebaliknya, semakin besar koefisien variasi berarti sebaran data di kelompok tersebut semakin tidak seragam atau semakin heterogen. Kalau dalam manajemen keuangan misalnya bisa dikaitkan dengan tingkat resiko. Ya, jika koefisien variasi dari katakanlah investasi A itu lebih besar dari koefisien variasi di investasi B, maka investasi A memiliki tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan investasi B. Ya, tentu diharapkan kalau tingkat resikonya semakin besar, diharapkan returnnya atau imbal hasilnya juga semakin besar. Yaitu sekilas pengantar tentang pemahaman akan koefisien variasi. Kita coba berlatih sekarang ya. Kita coba menggunakan Excel dulu. Oke ya. Seperti ini. Nih ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Misalnya ya. Di sini ini saya perbesar supaya lebih memudahkan, lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Misalnya di sini saya memiliki data gitu ya terkait harga saham, pergerakan harga saham dari saham A ya dengan pergerakan harga saham dari saham B, misalnya seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat nih kalau saham A rentang nilainya ini masih ratusan lah ya, sedangkan kalau untuk saham B rentang nilainya sudah ribuan. Gitu. Jadi kalau kita langsung membandingkan antara nilai simpangan baku secara langsung sangat besar kemungkinan kita menarik kesimpulan yang keliru terkait variabilitas data yang terdapat pada kelompok saham A maupun kelompok saham B. Oke ya. Ingat tadi koefisien variasi itu kita peroleh dengan cara membandingkan nilai standard deviation atau simpangan baku dengan nilai rata-ratanya. Ya, ini saya tidak hitung manual ya. Kita untuk mempersingkat nanti teman-teman untuk cara menghitung manualnya silakan mungkin dilihat di textbook statistik barangkali ya. Oke, saya langsung saja untuk menghitung nilai rata-rata atau mean. Di Excel kita bisa menggunakan functionnya adalah average. Ya. Jadi tinggal ketik saja sama dengan average. Average ya. Return the average arithmetic mean gitu ya of its argument which can be numbers or name array or reference that contain numbers. Jadi di sini kita tentu saja kita ambil dari data saham A.
tinggal di blok saja ya, bawah sampai data yang terakhir. Oke, sampai sini. Dari A2 sampai A22. Kurung tutup, enter. Jadi di sini nilai rata-rata untuk saham A adalah untuk nilai rata-rata harga sahamnya ya adalah Rp167. Rp167,71. Ini kalau satuannya rupiah, misalnya seperti itu. Nah, simpangan bakunya ya, standar deviation-nya di sini saya akan menggunakan simpangan bakunya adalah simpangan baku sampel ya. Jadi nanti kalau secara rumus kan itu N-nya dikurangi 1. Sedangkan kalau populasi cukup dibagi N atau banyaknya data gitu ya. Di sini akan menggunakan standar deviation-nya adalah standar deviation untuk sampel. Jadi secara manual N-nya dikurangi 1. Oke. Jadi di Excel kita ketik saja stdev titik S ya, ingat karena sampel ya. Karena sampel. Ya, oke. Kan ada tulisannya estimate standard deviation based on a sample. Gitu ya. Jadi ini tinggal kita ketik stdev.s kurung buka ya. Ini juga kita blok lagi datanya, array datanya. Ya, kita blok lagi untuk yang data saham A. Seperti itu. Ini kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita sudah tahu nih. Nilai rata-rata harga saham A adalah Rp167 dengan nilai simpangan bakunya adalah 41,7171 atau Rp41,72. Seperti itu ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang saham B. Oke, kita bandingkan dengan saham B. Seperti itu. Kita hitung nilai rata-ratanya. Kita hitung gunakan lagi average. Ya, average. Kalau secara manual ya dia ditambahkan ya, dijumlahkan ini semua nilainya dibagi banyaknya data gitu ya. Kalau secara manual. Oke, ini kita blok lagi array datanya untuk yang saham B sekarang. Seperti itu. Oke ya, jadi di sini nilai rata-ratanya adalah untuk saham B adalah Rp1.211,43. Gitu. Bagaimana dengan nilai simpangan bakunya? Ini masih sama seperti tadi, kita ketik ya, gunakan functionnya adalah stdev.s gitu ya, kurung buka. Ini kita blok datanya yang saham B sekarang. Oke, seperti itu. Kurung tutup, enter ya. Nah, jika kita membandingkan secara langsung gitu ya antara saham A sama dengan saham B, nilai simpangan bakunya, mungkin kita karena di sini simpangan bakunya Rp41,7, yang saham B Rp121,2, mungkin saja kita ambil kesimpulan bahwa wah, saham B ini datanya lebih beragam nih, sebaran datanya nih. Ya, lebih beragam, lebih heterogen dibandingkan saham A. Artinya bisa saja kita ambil kesimpulan saham B ini kalau kita berinvestasi di saham B, berinvestasi di ya dengan membeli katakanlah saham B, mungkin tingkat resikonya lebih tinggi. Ingat ini rentang nilainya berbeda ya. Jadi kita bisa gunakan ya kalau mau membandingkan variabilitas datanya, kita membandingkan sebaran datanya terkait dengan tingkat resiko dalam melakukan investasi gitu ya. Kita lebih tepat menggunakan koefisien variasi. Gitu, lebih tepat karena memang koefisien variasi bisa digunakan tadi untuk membandingkan ya sebaran data ya dari dua kelompok nilai, dua kelompok data dengan satuan yang berbeda misalnya ya. Misalkan kita membandingkan income penduduk di Indonesia dengan di Malaysia misalnya. Kalau Indonesia satuannya rupiah, kalau di Malaysia satuannya ringgit gitu ya. Atau kalau dalam hal ini kita gunakan untuk membandingkan tingkat resiko dari saham A dengan saham B, di mana rentang nilai harga saham A itu masih di kisaran ratusan, sedangkan saham B sudah ribuan. Jadi kita bisa gunakan juga koefisien variasi ini, bisa kita aplikasikan. Ingat tadi rumusnya ya. Jadi simpangan baku dibagi nilai rata-rata. Nanti dalam persen ya. Jadi tinggal kita bagi saja. Koefisien variasi untuk saham A adalah nilai 41,71 atau 41,72 kita bagi dengan 167,7. Oke. Nah, ini dalam bentuk persen sudah saya set tadi dalam bentuk persen ya. Jadi dari di sini sudah saya bentuk set dalam percentage gitu ya.
Jadi dia koefisien variasi untuk A adalah 24,87%. Sedangkan koefisien variasi untuk saham B adalah, kita lihat, 10,01%. Nah, artinya apa? Artinya saham A memiliki variabilitas data atau ya persebaran data yang lebih heterogen. Ya, ini jauh lebih heterogen lah, 2 kali lebih beragam dibandingkan saham B. Gitu. Jadi kalau kita hanya membandingkan nilai simpangan baku, kita mungkin bisa saja mengambil kesimpulan, wah, saham B ini yang lebih beragam sebaran datanya gitu ya. Harga sahamnya lebih bergejolak dibandingkan saham A karena dia nilai simpangan bakunya lebih besar dibandingkan saham A. Ya, tentu itu bisa menjadi suatu kesimpulan yang keliru. Jika kita lihat dari nilai koefisien variasi, ternyata ya justru saham A yang memiliki variabilitas data, sebaran datanya yang lebih heterogen dibandingkan saham B. Artinya saham A ini harganya lebih sering bergejolak gitu ya dibandingkan saham A. Lebih atraktif atau lebih sering terjadi perubahan data gitu ya dibandingkan saham B. Gitu. Kalau saham B justru dia lebih memusat datanya. Sedangkan kalau saham A lebih menyebar harga-harganya. Gitu ya. Oke, itu koefisien variasi dengan menggunakan Excel. Kita sekarang coba misalnya pakai SPSS pun sama, koefisien variasi harus kita hitung manual, tapi nilai min dengan nilai standard deviation-nya bisa kita peroleh langsung secara otomatis ya. Ini misalnya kita pakai SPSS ya. Saya bentuk dulu di sini. Ini saham A misalnya ya. Saham A. Oke, ini saham B. Misalnya seperti itu ya. Ini measure-nya scale dah. Oke, ini saya kopas saja nilainya dari Excel. Oke. Ini untuk mempercepat ya. Jadi metode importnya bisa seperti yang kemarin yang saya di video sebelumnya, atau bisa juga dengan cara seperti ini ya. Kita copy paste. Nah, gitu. Ini karena datanya tidak ada desimal ya, ini desimalnya di ini aja. Oke, kita tinggal langsung analyze. Pilih mana? Pilih deskriptif juga bisa. Ya, ini saham A, saham B, sekalian aja udah. Kita min standard deviation cukup lah ya, ini aja. Nah, nanti di video selanjutnya juga saya akan bahas tentang bagaimana caranya menghitung nilai Z-score ya, atau ini nih, standardized value as variable. Jadi nanti nilainya kita bakukan nanti lah ya, setelah video ini insya Allah. Ini kita klik OK. Nah, bisa kita lihat nih saham A tuh ya, dia rentang nilainya tuh range-nya ini 150. Sedangkan saham B ini range-nya adalah 400. Gitu. Ini saham A dari sebaran datanya dari 100 sampai 250. Ya, dengan nilai rata-ratanya adalah 167. Gitu ya. Dan standard deviation-nya 41,716, kan sama seperti tadi yang kita hitung sini kan. Nah, ini ya. Sama kan? Sama aja. Ya, jadi kalau SPSS juga dia pendekatannya standard deviation untuk sampel. Jadi N-nya dikurangi 1 ya. Gitu. Ini kan akar dari ragam gitu. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat mana tadi ya? Ya, ini juga sama ya. Jadi saham A minimumnya Rp100, maksimumnya Rp250 harga sahamnya. Rata-rata Rp167,71. Simpangan bakunya Rp41,716. Tadi untuk menilai memperoleh nilai koefisien variasi tinggal kita bagi saja. 41,72 dibagi 167,71 untuk yang saham A. Ya, saham B juga sama, tinggal kita bagi nilai standard deviation-nya. Nah, ini ketutup nih. Nah, Rp121,204 dibagi Rp1.211,43. Seperti itu ya. Jadi demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman mendukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala sesuatu yang bermanfaat,
maka kiranya dapat mensubscribe dan mengaktifkan tombol lonceng, juga di like, di share ya, atau dibagikan kepada rekan-rekan yang lain agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat, insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.